البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Dan meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di Kitabul Jami', kitab terakhir di kitab Bulughul Maram, dan bab yang terakhir itu bab zikir dan doa. Bab zikir dan doa. Kemarin telah disebutkan definisi zikir, demikian juga doa, demikian juga adab-adab doa, demikian juga hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Berikutnya hadis yang kedua, hadis nomor 1537. Qala Rasulullah ta'ala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini sebagian menyesuaikan, ya, Rasul alam di situ ada perawi, ya, bahwa Tawus bin Kaisan tidak berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal. Ya, juga di sini sahih. Walaupun sebagian mau menyebutkan, ya, penguatnya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam, tidaklah beramal ibnu Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, amalan dengan suatu amalan anjalahu yang lebih menyelamatkan bagi dia min adabillah, dari adab Allah Subhanahu wa taala, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rajai min Abi Syaibah wa Tabrani, mengeluarkannya Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Jadi sudah kita sebutkan yaitu apa? Mungqati, tidak mendengar. Tapi sudah kita sebutkan ada hadis yang bisa mewakili dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, untuk apa? Lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah. Berikutnya hadis nomor 1538. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di semua Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, suatu tempat duduk pertemuan, yadhkuruna Allah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali hafadhumul malaikat, para malaikat menaungi mereka. Ya, para malaikat itu menaungi mereka. Majelis-majelis ilmu, ya. Mustama qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitabullah yatadakkaruna bainahum illa hafad humul malaikat. Ini orang yang belajar agama Allah, baca Al-Qur'an, mereka juga berzikir, maka para malaikat pun menaungi mereka. Perkara gaib, ya, menaungi mereka. Kita meminta mendapatkan keutamaan tersebut. Wa ghasyiyatuhumul rahmah, ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat itu melingkupi mereka, ya, melingkupi mereka. Kalau tadi malaikat menaungi mereka, juga rahmat melingkupi mereka. Wa dzakarahumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka fi man indah, di dalam, ya, makhluk-makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mala'ul a'la, majelis yang mulia, majelisnya para malaikat. Itu. Akhrajahu Muslim, melakukan Imam Muslim. Ini keutamaan zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis nomor 1539. Ini keutamaan shalawat kepada Nabi. Wa anhu, ya, ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini, ya, sahih, ya, hadis ini sahih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qada qaumun, tidaklah suatu kaum duduk mak'adan, di suatu tempat duduk. Kalau tadi majelis, ya, tidaklah suatu kaum duduk di tempat-tempat duduk atau majelis, lam yazkurullaha, mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, wa lam yusallu ala nabi, dan tidak memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim, kecuali atas mereka itu hasratan, kerugian. Dan disebutkan oleh Ibnu Atsir Allah taala, yaitu naqas, kekurangan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengeluarkannya. Wa qala hasan, beliau mengatakan hasan. Nah, ini menunjukkan pentingnya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, semoga Nabi Muhammad Sanani Allah Ta'ala di 10 salam tentang ya salawat ini. Ya di sini soal ini ya. Al-hasra nafas. Ya, boleh saya Alhamdulillah Ta'ala, yakni mustahab. Salat kepada Nabi itu adalah mustahab di setiap majelis dan tidak wajib. Adapun Imam Sanani beliau lebih condong dalam mengatakan wajib. Ya, hadis dalil ala wujub adzikir wa shalah ala Nabi. Beliau mengatakan itu. Walaupun saya mengatakan mustahab saja. Tapi sepantasnya kita setiap duduk membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini. Ya, dan ulama tidak sampai berdosa, tidak sampai berdosa. Imam Sanani biasa, beliau banyak mengikuti pendapat Dhairiyah. Di antara ini, dalil ini menunjukkan wajib zikir dan salat kepada Nabi fil majlis, di majlis. Ya, demikian. Nabi mengatakan waqad uddat mawadhi as-salalihi fa balagat 46 mawdi'an. Beliau mengatakan dihitung-hitung tentang salat kepada Nabi, tempat-tempatnya di tempat mana saja salat kepada Nabi itu sampai 46 tempat. Ya, di antaranya ketika habis adzan, ya, selesai adzan, demikian juga setiap majelis, masuk masjid juga. Ya, karena tanya. Ya, si Abu Amar, ya jadi mengatakan ya membaca ketika mau masjid boleh. Mau masjid Nabi Muhammad, Allah maghfir Abu Muhammad, keluar juga baca selawat masuknya khususnya. Ya, boleh. Jadi jangan kita meremehkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Dan makna salawat kepada Nabi ini salatnya dibuat oleh Abu Aliyah. Imam Sanani menyebutkan ucapan Abu Aliyah radhiyallahu taala. Habis bisa ditulis makna salatillah ala nabi. Karena ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Ini salawatnya Allah kepada Nabi-Nya itu sana'uhu 'alaihi inda malaikatihi. yakni pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di sisi para malaikatnya. Jadi salawat Allah itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Makna salatul malaika alaih, salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu doa lahu. Yani mendoakan dia. Bi husul di sana buat ta'dim. Dengan mendapatkan pujian dan ya pengagungan. Ini pemuliaan. Ya demikian. Itu salawat malaikat, yaitu apa? Pujian. Ya, demikian juga doa. Adapun salawat kita ya adalah mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian, doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti makna Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau disebutkan Nabi Muhammad yang mengatakan ya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salawat. Ya, maknanya apa? Kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, addi Muhammadan. Ini salawat kita kepada Nabi Muhammad itu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Jadi makna Allahumma sholli ala Muhammad yang bisa ditulis maknanya adalah addi Muhammadan. Agungkan ya Allah Nabi Muhammad. Wal murad bi ta'dim. Ta'dim pengagungan di sini apa? I'la dzikrihi, meninggikan penyebutannya. Wa idhar dinihi, menampakkan agamanya. Wa ibqa syariatihi, ya, tetapnya syariatnya di dunia, wa bil akhirah, dunia dan akhirat. Ya itu. Ini salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menunjukkan untuk kita ketika berdoa apa adabnya, ya sudah pernah kita sebutkan. Di antaranya mengucapkan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian hadis nomor ya 1524. Ya. Ini 39. Nah, 1540. Wa Nabi Ayub dari Abu Ayub Al-Ansari. Badrana Abu Ayub meninggal
ya, berperang terus sampai akhir hidupnya, sampai tua. Sampai beliau akhirnya dikuburkan di mana? Di dekat Turki. Ya, dia berhasil dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Disitulah dikuburkan Abu Ayyub Al-Ansari. Saking dia sangat mencintai jihad. Kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah berkata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sering kita insyaallah baca. Dan saya mengatakan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu untuknya kerajaan dan untuk Allah pujian, dan di atas segala sesuatu maha mampu. Asyra marrat 10 kali. Nah ini karena kaman ataqa, maka dia seperti orang ataqa, memerdekakan arba'ata anfus, 4 jiwa, min waladi Ismail, dari anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ini memerdekakan ya budak yang mulia, terhormat. Ya, kalau teman memerdekakan budak seperti apa? Dia memerdekakan dirinya dari api neraka. Ini mengucapkan zikir ini. Juga yang mengucapkan ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, tidak ada yang menandingi dia. Satu hari tersebut. Ya, kecuali orang beramal seperti itu. Berikutnya, ya ini zikir yang hendaknya kita menjaganya. Berikutnya hadis 1541. Wa Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis pertama kali juga qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa mengatakan subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dan memujinya dan pujian untuknya, mi'ah marrah 100 kali, khuttat anhu khotayahu, dihapuskan dari dia kesalahan-kesalahan dia. Wa in kanat, walaupun misla, seperti zabadil bahr, ombak, buih, seperti buih, zabad itu buih di lautan, udah hari di sebuah Muslim. Ya, dihapuskan dosa dia. Tapi disebutkan itu dosa-dosa kecil, ya, oleh alam dan belum khilaf. Nah, dosa besar bagaimana? Harus taubat. Walaupun dia mengatakan kalau dosa kecil sudah habis, maka dosa besar dia kena juga, ya, diampuni. Berikut hadis nomor 1542. Ini juga hendaknya kita membaca zikir ini, masya Allah. Orang-orang sufi kadang melakukan amal ini. Kita hendaknya juga banyak melakukan zikir ini. Wan Juwairiyah bintil Harits, dari Juwairiyah bintil Harits radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ya, qala beliau mengatakan, qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia berzikir, duduk di situ lama terus. Ya. Ternyata ada lafaz yang sedikit tetapi melebihi zikir yang lama itu. Walaupun tetap kita berzikir lama kan itu. Apa itu lafaz yang ringkas tapi sama menandingi zikir yang banyak? Qala li Rasulullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki, sungguh aku mengatakan setelahmu 4 kalimat, 4 kalimat saja. Kalimat itu bisa dimanakan kata asalnya kan, bisa dimanakan adalah kalimat secara sempurna, jumlah, ini sebagai jumlah, ya, kalimat sempurna. Jadi maksudnya adalah kalimat sempurna. Lau wuzinat bima qulti, kalau ditimbang 4 ucapanku ini, 4 kalimat yang aku ucapkan, itu bisa menandingi beratnya bima qulti yang kamu katakan dari tadi itu. Mundul yaum, sejak hari ini. Karena dia duduk zikir terus. Lawasanadhuna, mampu untuk mengalahkannya, mampu menandinginya. Aku mengucapkan 4 kalimat, kalau dibandingkan dengan yang kamu ucapkan dari tadi itu akan menandinginya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, masya Allah, pujian untuk Allah. Ada khalqih, apa itu? Sebanyak makhluknya Allah. Makhluk Allah kan banyak sekali, manusia, jin, para malaikat, lebih banyak lagi kan itu. Sebanyak makhluknya, waridho nafsi, dan keridhaan dirinya, diri Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyihi, zinah itu apa? Berat, seperti wa ada yaitu iddatan, wazana yazinu zinatan. Seberat arsy, seberat arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatih, midad oleh Imam Sunani yaitu itu apa? Yang di dalam pena itu. Tinta. Dan tinta-tinta kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah habis. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tinta yang digunakan untuk menulis, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ya ini lafaz yang sederhana. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Akhrajahu Muslim. Keluarkan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini. Penting hadis ini ya ringkas, tidak kita baca. Di sini subhanallah wa bihamdihi